Baik, Dulur Victor, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita kali ini di pagi yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar Al Victor. Kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga seorang dai yang dengan jam terbang yang sangat tinggi. Baik, Dulur Al Victor, beliau sudah hadir kali ini di studio. Nanti panjenengan juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 atau nanti Anda juga bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Live Radio El Victor dan aplikasi Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik, Dulur El Victor, kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Mas Ishak keluarga dan juga Dulur El Victor dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Okay. Lama tidak jumpa. Iya, ini jadi ini nanti juga sampai jam 7:30 kan ada rapat. Ya. Baik, kita mulai Mas Ishak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur El Victor dimanapun berada, kali ini saya akan mengawali dengan membaca satu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menceritakan anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Kata Sayyidina Umar, ada seorang sahabat pada zaman Nabi namanya Abdullah. Siapa Abdullah ini? Ya, Abdullah ini kalau menurut ahli hadis namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa huwa mahmulun huna ala annahu an-Nu'aiman. Namanya adalah sahabat Nu'aiman. Wa kana yulaqabu himaran. Dia dijuluki sebagai khimar, keledai. Ya, keledai ini adalah binatang yang paling jelek. Ya, untuk orang Arab. Jadi kalau ada orang jelek itu dijulukan khimar. Wa kana yulhiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kelebihan yang dimiliki Nu'aiman ini adalah selalu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dia pernah dicambuk oleh Nabi gara-gara minum khamr, mabuk. Fa udiya bi yauman fa amara bi fajulida. Katanya dia kapok, tobat, nggak akan mengulang. Ternyata kedapatan mengulang lagi, dicambuk lagi, mengulang lagi, dicambuk lagi. Berkali-kali dicambuk tidak kapok dan tetap minum khamr. Faqala rajulun minal qaum. Ada seorang laki-laki atau sahabat waktu itu kemudian mengatakan begini, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'tabi. Semoga Allah melaknatinya. Nah, ini ada doa yang disampaikan sahabat karena bahasanya jengkel kan ya. Lihat Nu'aiman yang berkali-kali minum khamr, berkali-kali dicambuk, enggak tobat-tobat. Sampai-sampai terlontar kata-kata Allahumma al'anhu, semoga Allah melaknatinya. Ben kapok kira-kira ngoten. Nah, mendengar sahabat yang berdoa seperti itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu. Jangan sekali-kali kau melaknati seorang. Jangan sekali-kali kalau mendoakan orang seperti itu. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, kata Nabi, saya tidak melihat Nu'aiman kecuali dia adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, adapun sekarang ini dia masih belum tobat, berbuat jelek itu ya adalah manusia.
Siapa tahu suatu ketika, kira-kira begitulah ya, suatu saat dia akan bertobat dan menjadi baik seperti kita. Tapi nggak boleh mendoakan orang jelek. Rawahul Bukhari ya. Ini artinya bahwa mengapa kita tidak boleh mendoakan orang jelek? Karena di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya sementara yang didoakan tidak tahu kalau didoakan, maka di belakangnya ada seorang malaikat yang mengamininya, dan malaikat ini mengatakan walaka bimithli. Walaka bimisli. Iya, di samping mengamininya, kemudian malaikat mengatakan engkau akan mendapatkan hal yang sama. Itu artinya mendoakan orang baik akan diamini oleh malaikat, dan mendoakan jelek juga akan diamini oleh malaikat, dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kita minta. Na'udzubillah. Kan itu kan resiko yang luar biasa. Karena itu ini mengandung hikmah. Sejelek apapun orang itu, sebenci apapun hati kita, nggak boleh mendoakan orang jelek. Karena pada hakikatnya mendoakan orang jelek itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu loh maksudnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apa yang menyebabkan Rasulullah tertawa ya atas sikap dan tingkah laku Nuaiman ini? Di dalam suatu riwayat Mas Ishak, ketika Rasulullah ini sedang duduk bersama para sahabat, sedang santai, jagongan ya, dan waktu itu nggak ada makanannya. Tiba-tiba Nuaiman datang membawa baki nampan isinya penuh makanan. Wah, tentu saja disambut riang gembira sahabat dan Rasulullah. Wah, Nuaiman luar biasa kan gitu ya. Ya, ini Rasulullah ada rezeki, mari kita makan bersama. Alhamdulillah kan gitu. Akhirnya sahabat-sahabat dan Rasulullah makan makanan yang dibawa Nuaiman itu. Nah, setelah makanan ini habis, kemudian Nuaiman pamit, ya Rasulullah, ngapunten, saya mau undur diri dulu. Iya silakan Nuaiman. Cuma kula niki bingung. Loh, bingung apa? Bingung ketika saya mengembalikan nampan ini kepada penjualnya. Loh, kenapa bingung? Iya, ini tadi saya bawa tapi belum saya bayar ya Rasul. Jadi wah, asem kamu. Kalau kita itu mengatakan wah kurang ajar Nuaiman ini. Makanan sudah habis, ternyata belum dibayar. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah mengajak para sahabat, mari kita bantu Nuaiman untuk membayar makanan yang sudah kita santap bersama ini. Nah, tentu saja sahabat-sahabat waktu itu ya yang membawa uang kan mungkin bisa jadi nggak ada sosoknya, nggak ada ya, langsung dilengser itu aja kan gitu. Dan saya yakin, saya punya bayangan karena Rasulullah yang aja ya ada yang banyak, ada yang sedikit ya kan gitu. Sehingga Nuaiman ini pasti mendapatkan hadiah kan gitu. Inilah sikap Nuaiman yang membuat Rasulullah tertawa. Jengkel tapi lucu kan gitu ya. Kemudian suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mau berangkat ke Yaman itu dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian minta izin pada Rasulullah untuk mengajak Nuaiman. Rasulullah tanya, kenapa kamu mengajak Nuaiman? Bukankah kamu tahu sikap Nuaiman seperti itu kan gitu? Nanti jangan-jangan akan merepotkanmu. Ndak ya Rasul, biar suasana menjadi fresh dan segar, karena ada sikap Nuaiman yang lucu ini kan gitu. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Yaman, sahabat-sahabat yang diajak Rasulullah itu ada namanya Suwaibid bin Harbalah ya, Suwaibid bin Harbalah. Dan sahabat-sahabat yang lain semua sudah dikasih tugas, termasuk Suwaibid ini disuruh menjaga makanan konsumsi yang akan dimakan bersama-sama setelah semuanya melaksanakan tugas kan gitu. Nah, ketika Nuaiman, ya Abu Bakar, tugas apa yang harus saya kerjakan? Sudah, kamu terserah kamu katanya. Sebab Nuaiman ini kalau kasih tugas suruh ke utara, dia ke selatan, disuruh ke barat, ke timur. Jadi makanya wes bebas, terserah kamu. Nah, pesan Abu Bakar kepada Suwaibid bin Harbalah yang menjaga asumsi ini, jangan kamu berikan kepada siapapun, jangan dibagi dulu sebelum semuanya selesai. Mari kita nanti bersama-sama. Entilalah, ketika sahabat belum menyelesaikan tugasnya, Nuaiman sudah kelaparan. Karena otomatis kan dia nggak punya tugas sendiri. Akhirnya kita mendekati Suwaibid, wahai Suwaibid, saya minta rotinya satu.
Enggak boleh. Karena pesannya sahabat Abu Bakar nggak boleh dibagi sebelum selesai. Kalau kamu nggak ngasih aku, nanti tak buat masalah. Wah, ini rotok bingung ini. Karena kalau Nuaiman sudah punya masalah, ini luar biasa nanti efeknya kan gitu. Tadi dia bingung kan dikasih nanti tidak amanah kan gitu, apalagi ini sahabat Rasulullah Abu Bakar yang sangat terkenal jujur kan gitu. Kalau nggak dikasih, ini dia akan bikin masalah. Akhirnya karena dia tetap menjaga komitmen, tidak dikasih. Nah, akhirnya karena kelaparan Nuaiman pergi ke pasar. Terus kemudian ke pasar budak, tanya pada penjual budak ini. Kan waktu itu zaman perbudakan ya. Ada yang nanti 100 real, atau sekarang itu dulu zamannya 100 dirham atau 100 dinar, ada yang 200, ada yang 300. Nah, ketika itu Nuaiman kepada para calon pembeli dia mengatakan, budak di sini mahal. Saya punya budak yang murah, cuma 20 dinar saja. 20 dinar. Iya. Di mana? Di sana. Namanya Suwaibid bin Harbalah, dia sekarang jaga makanan. Jadi konconya didol. Wah, tapi dia itu punya kelemahan budak saya itu katanya. Apa kelemahannya? Dia setiap nanti ditangkap, mau diambil, dia akan mengatakan, saya bukan budak, saya orang merdeka. Itu yang dikatakannya. Ya, wah begitu langsung dibayar rebutan kan? Langsung datang ditangkap betul. Langsung dia mengatakan, saya bukan budak, saya orang merdeka. Nah, saya sudah tahu kamu pasti mengatakan begini, kata penjual pembelinya tadi kan gitu. Ini memang kelemahanmu, kata tuanmu kan gitu. Akhirnya dibawa ke pasar budak, dia dibawa pulang. Nah, begitu datang sahabat Abu Bakar kaget, loh mana Suwaibid wahai Nuaiman? Ngapunten, kalau jual, karena saya tadi kan diceritakan itu, saya kelaparan minta roti satu nggak boleh, akhirnya saya jual. Masya Allah Nuaiman, kamu gimana? Temanmu kamu jual sendiri. Nah, akhirnya Abu Bakar kemudian menebus kembali semua yang dijual oleh Nuaiman tadi. Otomatis kan dia minta harga yang mahal kan gitu. Nah, setelah itu singkat cerita pulang ke Madinah, Nuaiman ini dengan uang 20 dinar tadi membeli oleh-oleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh-olehnya banyak sekali. Rasulullah dikatakan, wahai Rasulullah, alhamdulillah saya dapat rezeki nomplok gitu ya Rasul, makanya sebagai rasa syukur saya kasih panjenengan oleh-oleh ini. Nah, ketika itu ngobrol-ngobrol dengan sahabat Abu Bakar, ini saya dapat oleh-oleh dari Nuaiman banyak sekali. Ini gimana ceritanya Nuaiman kok dapat rezeki nomplok katanya? Ya Rasulullah, Nuaiman itu memang kurang ajar ya Rasulullah. Itu berkat menjual sahabatnya Suwaibid bin Harbalah. Rasulullah akhirnya ketawa ngakak sampai gigi gerahamnya kelihatan. Dan karena Rasulullah tertawa itu, sampai-sampai setiap ada tamu yang datang selalu diceritakan tentang perihal Nuaiman yang menjual temannya sendiri tadi. Ya, itulah di antara perilaku Nuaiman yang selalu membuat Rasulullah SAW tertawa, walaupun dia dijuluki seorang khimar atau keledai sahabat-sahabat yang lain, tapi tetap dia tidak boleh mendoakan dia menjadi orang jelek. Siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi orang baik kan gitu. Dan yang berikutnya, mendoakan orang jelek akan kembali diri kita sendiri, karena diamini oleh malaikat dan pasti terkabul itu. Ya, itulah kisah singkat Nuaiman. Barangkali ada Dulur Fitur yang mau gabung, kita buka pertanyaan 2 saja mungkin ya. Karena ya, okay. Baik Dulur, silakan 2 pertanyaan untuk Anda di 081 234 93 93 90. Prof, mengenai Nuaiman ini apakah patut ditiru Prof, untuk kita? Oh, tidak boleh ditiru. Iya, ini perilakunya bukan hanya menjengkelkan sahabat-sahabat yang lain, tapi menjengkelkan Rasulullah, tapi lucu gitu loh. Tapi sikap yang seperti ini nggak boleh ditiru kan gitu ya. Kita mengambil positifnya saja. Makanya Rasulullah bilang ini dia adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Hatinya sebenarnya baik, tapi memang perilakunya saja yang kurang ajar kan gitu ya. Jadi orang seperti apa ya? Jadi kalau sekarang itu hukum
Nah, bisa jadi begitu. Itu nggak teles, dijemur kan. Ya, ini artinya bahwa semua manusia itu dalam proses kan begitu. Ada yang langsung baik, ada mungkin antara baik dan buruknya masih imbang. Ada orang yang elek nemen kan gitu. Walaupun Ruaiman seperti itu, masih ada baiknya kan begitu. Gitu. Lihat baiknya saja. Ya. Baik Jadi, ya. Satu menit. Satu penelpon. Oke, monggo. Ya, silakan Dulur El Victor 081234939393 90. Ya. Udah berbagi waktu pagi ini. Alhamdulillah saya Itu ketemu aja kan. ya. Ya, WA sudah Ya, WA dulu dibacakan. ya. Jadi, belum? Telepon. telepon. Assalamualaikum. Monggo, Mbak Yuli sikat pada jelas. Profesor mau beranjak nih. Nggih. Mendoakan orang. Oh ya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Monggo, Bro. Jadi yang penting kita bisa menjaga hati kita. Karena sebenarnya doa itu adalah bagian dari ibadah, dan syarat ibadah itu kan harus ikhlas. Mas. Kalau kita menceritakan orang dalam rangka supaya orang itu ikut mendoakan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dalam rangka untuk wah kita sudah turut serta mendoakan, dalam arti sum'ah itu adanya, itu bahasanya ada. Kalau nggak bisa menjaga hati kan bisa jadi terjebak dalam sum'ah atau riya kan gitu. Nah, karena itu bahkan mengajak orang lain untuk mendoakan dia itu juga boleh, ya. Jadi pada prinsipnya nggak ada masalah kan gitu ya. Mendoakan orang lain diceritakan pada suami dengan harapan, nah ini niatnya ya, dengan harapan suami juga turut mendoakannya itu. Atau bahkan kalau ada siapapun kita mendoakan melalui jamaah pas kita ngajar, kita itu juga boleh ya. Semua saudara-saudara kita yang ini khususnya yang terlilit hutang atau yang punya perilaku jelek ini, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, atau yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah kan gitu. Itu boleh ya. Yang penting niatnya supaya orang lain itu turut mendoakan ya. Itu yang tidak boleh kan menceritakan kejelekan orang lain. Masih ada waktu, Pak. Nah, ini bisa dilanjutkan ke Solo ya. Oh, ada waktunya. Oke, lanjut. Satu pertanyaan. Iya. Telepon. Iya. Assalamualaikum. Iya, betul. Enggak Pak. Apa? Oke, ada bantu, Pak? Monggo. Silakan, monggo. Silakan. Oke, silakan. Oke, monggo. Silakan, Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Bukan hanya boleh dan dianjurkan sebagai seorang anak ya, untuk birrul waliden meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ini sungguh luar biasa. Meskipun orang tuanya tidak punya niat untuk haji, tapi dihajikan oleh anak yang mempunyai rezeki, ini saya yakin ini nanti tambah barokah ya. Ya, cuma syaratnya harus menitipkan atau mengutus seseorang yang sudah pernah haji, karena syaratnya untuk sebagai badal haji itu orang yang melaksanakan haji untuk orang tuanya Pak
Suki tadi itu syaratnya harus sudah pernah haji. Sudah pernah ya, Prof ya? Jadi kalau Pak Suki belum pernah haji, nggak boleh batali haji. Jadi harus niat dirinya sendiri, nanti tahun depan berangkat lagi untuk orang tuanya. Nah, karena kondisi sekarang kan juga sulit, bisa dititipkan ya Hambali, ya Syukron kan gitu. Ya entah berapa sekarang saya kurang tahu. Tapi 7 juta nggih. Nah, jadi 7 juta Pak Suki kalau dititipkan di Romi Hambali untuk badal haji almarhum orang tua panjenengan. Ini subhanallah luar biasa. Karena di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda begini. Dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarfa'u lil 'abdi shalih fil jannah." Qala anna yakunu li hadhi? Qala istighfari waladika laka. Rasulullah bilang Allah mengangkat derajat seorang hamba di sisinya begitu mulia. Kemudian hamba ini sampai kagum dan bertanya, amalan yang mana ya Rasulullah, ya Allah, sehingga engkau mengangkatku mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisimu. Kemudian Allah menjawab, berkat permohonan ampun atas dosa-dosamu yang dilakukan oleh anak-anakmu. Nah, jadi di antara permohonan ampun yang bisa kita lakukan kepada orang tuanya, ya di samping kita mendoakan sendiri adalah dengan jalan haji ini. Karena kalau hajinya nanti diterima dan menjadi haji mabrur, di dalam satu hadis kan disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, ini jaminan dari Rasulullah. Karena itu Masya Allah ini suatu yang luar biasa ya bagi kita anak-anak yang kemudian orang tuanya belum pernah haji, yang sudah dipanggil oleh Allah dulu. Kalau kita punya rezeki, kita badalkan haji ya. Ini adalah bagian dari doa anak kepada orang tuanya, kepada sebagai birrul walidain, rasa terima kasih anak kepada orang tua. Dan anak yang seperti ini pasti dibalas yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dan diganti yang luar biasa. Itu sementara. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Lain kali mudah-mudahan bisa ketemu. Mohon maaf karena tidak bisa sampai jam 8 kita berbagi. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melanjutkan kembali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.